Pak Uto kemana ini? Masih adakah Pak Uto di sini? Oh, langsung aja Mbak. Kayaknya hilang Nanti ya di Pak Uto. tengah. Iya, hilang ini Pak Mungkin Uto. terpental kena sinyalnya. Baik, Bapak Ibu beserta jagongan online IMP pada malam hari ini tema kita adalah keseimbangan jasmani dan rohani dalam kehidupan yang mana akan dipaparkan materi ini oleh narasumber kita, tokoh penghayat, yaitu dengan Romonain Suryono SHMH. Kepada Romonain dipersilakan. Terima kasih Mbak Wulan. Suara saya bisa didengar Mbak? Jelas sekali Bapak. Ya, terima kasih. Selamat malam, Rahayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wetek Tok Tien, salam kebajikan, Rahayu, salam waras. Tentunya terima kasih saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan tema keseimbangan jasmani dan rohani. Dan tentunya ini sangat eh, menarik bagi saya. Kenapa kok harus menyampaikan ini? Agar Bapak Ibu paham bagaimana tentang kekayaan, tentang jasmani dan rohani. Bapak Ibu terkasih dan tentunya saya mengucapkan salam semua saudara yang tergabung dalam IMP karena Salam ternyata semua memang saudara. ternyata harus didengungkan terus itu Betul Indonesia Bapak. merayakan perbedaan. Ya, Ya. Bapak Ibu, saya akan memulai tentang keseimbangan jasmani rohani menurut perspektif pengait kepercayaan, khususnya saya ambil dari ajaran Sabda Dharma, karena memang saya menekuni ajaran Sabda Dharma ini sejak kecil, karena dari orang tua, dan tentunya saya akan menjelaskan mulai awal bahwa di dalam perspektif ajaran Sabda Dharma, yang tergambar dalam simbol pribadi manusia, manusia itu terdiri dari dua unsur, ya. Yang pertama adalah unsur jasmani, atau mungkin Bapak Ibu mengenal wadak atau rogo itu dalam bahasa Jawa. Ini adalah unsur jasmani. Lalu jangan lupa bahwa di dalam jasmani itu ada unsur yang halus yang disebut dengan rohani. Nah, di dalam ajaran Jawa atau Sabda Dharma, Bapak Ibu, unsur halus ini atau rohani itu terdiri dari 12 saudara, ya. 12 saudara itu yang paling tua yaitu adalah yang Maha Suci. Yang Maha Suci itu kalau saya mengilustrasikan adalah ruh suci yang ada dalam diri kita, yang momong diri kita, yang asalnya ruh suci ini atau yang Maha Suci itu berasal dari percikan cahaya Tuhan. Percikan cahaya Tuhan, ya. Jadi namanya sak percik itu ya sangat kecil sekali ya. Karena yang Maha Suci ini berasal dari unsur-unsur atau cahaya Tuhan, maka mempunyai watak agung, mempunyai watak asih, mencintai sesama, dan mereka bisa mengadili diri sendiri, sendiri ya, karena ini adalah unsur daripada cahaya Tuhan. Maka dia mempunyai watak keagungan, mempunyai watak cinta kasih, welas asih, dan juga mengadili diri sendiri, tidak mengadili orang lain begitu. Ini yang namanya yang Maha Suci. Dan di dalam yang kedua, di dalam sedulur yang kedua adalah ada Sukmo Jati, Sukmo Rojo ya atau Gondoruwo Rojo, terus Nogotaun, Bromo, terus Indro, Bayu, terus Mayangkoro, Sukmorosok, Sumokencono, dan Bagindo Kilir. Semuanya ada 12 saudara. Menurut ajaran Sabda Dharma di dalam rohani kita, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah dengar orang Kejawen, ya, sedulur papat limo pancer. Nah, sedulur papat itu berasal dari yang namanya aluama, amarah, supiah, dan mutmainah, ya. Nah, di dalam ajaran Sabda Dharma itu
4 unsur itu ya hitam, merah, kuning, dan putih. Ya, hitam itu angkara murka, merah itu amarah, supia itu adalah keinginan, dan mutmainah adalah kesucian. Ya, lah yang pancernya itu adalah ya yang masuci itu atau roh suci. Itu yang selalu memberikan apa bimbingan pencerahan pada sedulur 11 yang ada dalam diri kita atau sedulur 4 sedulur tadi. Lalu Bapak Ibu di dalam ajaran Sabda Dharma bahwa mungkin Bapak Ibu untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan bahwa yang masuci yang berasal dari percikan cahaya Tuhan tadi, yang tugasnya itu memberikan pencerahan kepada sedulur-sedulur yang lain, 11 sedulur tadi, itu dia wataknya selalu bijaksana, ngemong. Ya. Mungkin saya bisa memberikan ilustrasi bahwa di dalam pribadi kita, ya ini 12 saudara itu yang namanya yang masuci itu kadang-kadang kita bisa kalah, kadang-kadang kita ketika kita ngomong sedulur 11 kita, ngomong saudara 11 kita, karena saudara 11 ini adalah gambaran daripada nafsu yang ada di dalam diri manusia. Ya. Sehingga saya memberikan kesimpulan, bahwa di dalam manusia itu ada rogo yang namanya tadi jasmani atau wadak, ada sukma itu yaitu sedulur kita, ada ruh atau ruh suci, itu yang namanya yang berasal dari percikan cahaya Tuhan atau yang maha suci, ada nyawa. Nyawa itu adalah biasan dari ruh yang meliputi seluruh tubuh kita sehingga kita bisa hidup. Ya. Lalu ada jiwa. Jiwa itu merupakan implementasi dari sukma atau sedulur. Nah, jiwa ini Bapak Ibu, kalau kita perebutan menang dan kalah dalam diri kita, misalnya saya memberikan contoh, misalnya ada dompet di depan kita, ya. Lalu dompet ini masuk kepada pikiran kita. Lah ini kadang-kadang jiwa ini berperang antara kebaikan dan keburukan. Kalau yang menang sedulur kita, pasti dompet itu akan kita ambil. Tetapi kalau yang menang itu adalah yang maha suci kita, cahaya yang berasal dari cahaya percikan cahaya Tuhan tadi, pasti dompet itu nggak diambil dan akan dikembalikan kepada orang yang berhak yang memiliki dompet tadi. Jadi jiwa itu adalah implementasi dari sedulur. Kalau dia menang yang berasal dari percikan cahaya Tuhan, maka dia jiwanya baik. Kalau jiwanya buruk, ketika sang yang maha suci kalah dengan sedulur 11-nya. Jadi itulah merupakan keseimbangan yang ada di dalam alam rohani. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, alam rohani itu bisa menggerakkan jasmani atau bisa menggerakkan wadak. Karena perbuatan manusia itu yang menggerakkan adalah rohani kita. Kemudian masuk ke alam pikiran, pikiran inilah yang menggerakkan anggota tubuh kita yang namanya jasmani. Di dalam ajaran keseimbangan jasmani dan rohani, kita sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa bahwa manusia itu mempunyai kewajiban untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan talentanya masing-masing. Pekerjaan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan supaya seimbang antara jasmani dan rohani, maka jalan satu-satunya adalah agar kita tentunya harus bersujud kepada Yang Maha Kuasa untuk memberikan pencerahan kepada rohani kita agar rohani ini selalu eling lan waspada. Ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata-kata eling lan waspada. Agar manusia selalu eling lan waspada. Eling artinya dia selalu ingat bahwa di dunia ini ada yang menguasai. Bahwa di dunia ini, di alam semesta ini ada yang memiliki. Yang memiliki adalah kekuatan yang maha gaib, yang namanya Yang Maha Kuasa, sebagai pencipta alam semesta. Dan tentunya kita mempunyai kewajiban untuk menghidupi diri sendiri dengan cara melakukan pekerjaan sesuai dengan bakatnya masing-masing, karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu adalah merupakan kewajiban kita, agar
kita selalu eling lan waspada. Eling artinya adalah kita selalu ingat akan kekuasaan Yang Maha Kuasa, dan waspada adalah di dalam melaksanakan pekerjaan kita harus selalu waspada. Bisa menjalankan, karena manusia itu berhak untuk memilih dan mengatur kehidupannya sendiri. Tentunya memilih di sini adalah memilih hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Ya, jangan bertentangan dengan Yang Maha Kuasa. Kalau ingin punya rezeki ya bekerja, karena kita bisa mendapatkan rezeki dari pekerjaan itu. Lalu kalau ingin meningkatkan rezeki, tentunya kita harus berusaha dengan mencari tambahan, dengan berusaha dengan mencari rezeki dengan ya mungkin menjadi pengusaha atau bisnis begitu, sehingga ini menambah pekerjaan kita. Tentunya rezeki itu harus sesuai dengan hukum kodrat Yang Maha Kuasa, tidak menyalahi orang lain, dan tentunya harus selaras dengan hukum-hukum Tuhan yang sudah diturunkan, ajaran-ajaran yang luhur begitu. Lah, lalu bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan? Tentunya kalau kita sudah bekerja sesuai dengan ajaran dari keyakinan kita, harus bekerja sesuai dengan bakat kita, tentunya tidak menyalahi orang lain dan selaras dengan hukum negara, dan tentunya rohaninya selalu terbimbing karena dia selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa melalui pancaran sinar-sinar Yang Maha Kuasa. Maka di dalam kehidupan ini kita dinamakan seimbang rohani dan jasmani. Tentunya jangan lupa Bapak Ibu, ketika setiap hari kita selalu ingat akan pencerahan Yang Maha Kuasa, maka rohani kita selalu terbimbing. Kalau rohani kita terbimbing, maka jasmani dalam kehidupan ini, jasmani pun akan mengikuti daripada bimbingan rohani tadi. Jadi yang namanya urip iku urup, bahwa hidup itu adalah menjadi cahaya. Kita menjadi cahaya janganlah membayangkan yang besar, tetapi cahaya pelita pun kecil seperti lilin itu sangat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan. Untuk itu, urip iku urup artinya hidup itu harus bersinar laksana surya kepada siapapun, tidak pilih kasih, tidak membedakan agama, suku, warna kulit, dan lain sebagainya. Maka tentunya kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat karena hidup kita selalu bercahaya untuk sesama. Dan kalau sudah bercahaya untuk sesama, tentunya kita harus menularkan kebaikan keagungan kita, menularkan welas asih kita kepada siapapun, dan tentunya kita bersikap adil. Bersikap adil di sini kita tidak mengadili orang lain, tetapi mengadili diri sendiri. Kita bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tentunya kalau kita sudah mempunyai sikap itu, kita akan menjadi orang yang eling lan waspada, orang yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita. Mungkin itu Mbak Wulan yang perlu saya sampaikan, Pak Uto. Ya, tadi sebenarnya saya mau menampilkan gambar simbol pribadi supaya lebih jelas, tetapi mohon maaf, kami karena ini di HP maka tidak bisa menampilkan gambar simbol pribadi manusia. Demikian, Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan. Ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan tentunya saya kembalikan kepada host. Selamat malam, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Matur nuwun. Rahayu, matur nuwun Pak Nain. Nah, ini sepertinya Pak Oto sudah masuk kembali, sudah tidak terpental. Alhamdulillah. Saya panggil kembali kepada moderator kita, Romo Oto. Rahayu. Sudah normalkah signalnya? Belum bisa on cam ya, Pak? Sinyalnya ya masih bermasalah. Halo Pak Oto, bisa dengar saya Pak Oto? Pak Oto Ya, Pak Uto. berpindah device ini sepertinya dari laptop berganti ke HP. Ya.
Nah, ini sudah terdengar suaranya. Iya. Ini video saya matikan nggak apa-apa ya, karena supaya bisa apa awet baterainya dan Iya. sinyalnya bisa nggak terganggu. Ya, monggo Pak. Tapi nanti ketika Ye. berbicara dibuka lagi Pak ya, on Oh, cam ye, lagi. ye, ye, Oke. ye, ye, ye. Terima kasih. Baik, monggo dilanjut Bapak Uto. Baik, terima kasih Pak Bulan. Mohon maaf ini sebelumnya saya ini karena berkali-kali terpental sehingga saya terpaksa menggunakan HP. Jadi mohon maaf sekali ini. Jadi sampai menjauh dari laptop, saya nggak tahu sinyalnya apakah sinyalnya sinyal atau memang laptopnya yang bermasalah. Tapi baiklah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita menyimak tadi itu keseimbangan antara rohani dan jasmani yang diuraikan oleh Romo Naen Suryono, rupa-rupanya memang lebih mengarah kepada sesuatu hal yang sangat normatif. Tetapi kalau kita melihat pada satu realita, masih banyak orang yang lebih mementingkan jasmaninya daripada rohaninya. Terbukti apa? Sekarang ini rupa-rupanya ada satu kecenderungan orang berbuat semacam satu hedon. Lebih meningkatkan pada kesenangan-kesenangan keduniawian tinimbang daripada masalah-masalah rohani. Nah, pada kesempatan ini memang ada unen-unen. Apa unen-unen itu apa? Ada semacam satu anekdot bahwa wong bodoh mesti dadi panganane wong pinter. Tetapi wong pinter mesti dadi panganane wong mlebes. Jadi orang yang tidak kena hujan tidak kehujanan, kena panas tidak kepanasan. Nah, ini yang sekarang ini fenomena-fenomena ini yang lebih menjalar sekarang ini. Baiklah, untuk mengupas permasalahan ini lebih dalam dan sekali lagi lebih dalam lagi, maka saya persilakan yang pertama dari agama Hindu terlebih dahulu. Saya persilakan. Dari agama Hindu siapa Mbak Wulan? Prof. Sutantra, tapi belum bergabung ini Pak. Mungkin bisa Belum dengan bergabung. dari agama Islam atau Konghucu dulu Pak. Dari Konghucu. Dari Konghucu ya Pak? Dengan Pak Junarto. Saya persilakan Pak Junarto Widik Tongkien, Pak Junarto. Terima kasih Romo Naen. Ya, Wita Tongtian. Ada sih kesamaan dengan ajaran yang kami yakini Konghucu secara global ya. Tadi Pak Romo Naen ngomong Suaranya hilang, Bapak. Mohon maaf. Mute. Itu. Pak Junarto mohon untuk mic-nya di unmute dulu Pak. ya. Terima kasih. Mohon maaf. Lihat. Memang ada kesamaan saya lihat ajaran kejawen pengayat yang telah dipaparkan oleh Romo Naen. Di dalam iman kami secara Konghucu kita mengenalnya gaya hidup rohani. Tadi Pak Romo Naen mengungkapkan percikan roh maha suci. Dalam iman kami menyebutkan watak sejati atau sing.
yaitu cinta kasih dan I kebenaran, I kesusilaan, dan C kebijaksanaan. Inilah yang kalau dari Romo Naen ngomongnya percikan, kalau dalam iman kami ngomongnya gaya hidup rohani, sing. Jadi yang kita punya dari Tuhan dalam diri kita masing-masing. Selain itu juga kita sebagai manusia juga mempunyai daya hidup jasmani, yaitu sing, nafsu. Tadi Pak Romo Naen juga ngomong ada sedulur. Nah, sedulur-sedulur itu, nafsu-nafsu itu yang menjadi pendorong kita. Kita harus mampu sebagai manusia untuk mengendalikan rasa gembira kita, marah kita, sedih kita. Itulah nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Contoh kalau kita mungkin terlalu gembira kurang baik, setiap hari marah juga kurang baik, akhirnya juga menjauhkan kita pada persaudaraan, silaturahmi, pertemanan. Sedih yang terlalu mendalam juga membawa efek bagi kesehatan kita. Senang juga sama, kalau kita terlalu senang, nanti akhirnya kita lupa daratan akhirnya. Inilah yang harus kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan, daya hidup rohani dan jasmani itu kita seimbangkan. Suatu saat mungkin kita sebagai manusia pasti salah, pernah salah, pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang baik kita sengaja maupun tidak sengaja, tapi berdasarkan tuntunan agama kita masing-masing, pastilah kita harus berani untuk memperbarui, kembali ke real sesuai tuntunan dan kepercayaan kita masing-masing pada ajaran-ajaran kita. Itu Pak Romo Naen, Romo Uto, sedikit yang bisa saya sampaikan tanggapan dari agama Konghucu. Terima kasih. Salam semua. Sanjay. Sanjay. Baik, terima kasih Pak Junarto. Berikutnya saya masuk kepada dari agama Islam terlebih dahulu. Agama Islam siapa Mbak Wulan? Gus Nizam. Dengan Kiai Hanan Manan, Pak. Kiai Hanan Manan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya Pak Uto? Oh bisa, suaranya wong ganteng bisa saya dengar kok. Oke. Malam ini tampil beda rupanya Yai. Oke. Romo Uto. Rahayu. Salam semua saudara. Rahayu. Nah, Untuk Yai, juga jadi Rahayu. menurut pandangan Islam, manakah yang lebih penting? Mendahulukan rohani, baru jasmani, atau jasmani sebagai pemantik rohani? Menurut Islam bagaimana? Ya. Sepanjang yang saya pelajari, bagaimanapun manusia itu memang ada dua. Ada memang manusia langit, ada manusia bumi. Dalam arti kesadaran yang pertama kali dimengerti. Kalau secara umum, kebanyakan orang kesadaran bumi itu yang lebih kuat. Sehingga diperlukan untuk mengenal kesadaran langitnya. Walaupun ada beberapa orang-orang khusus memang sejak lahir di dunia kesadaran langitnya sudah tampak. Inilah kita di sini kita harus melihat perspektif pola hidup mereka terlebih dahulu. Kalau yang lebih tampak itu kesadaran buminya, secara umum memang demikian, maka kita harus mengenalkan bahwa di dalam dunia ini tidak melulu kehidupan yang bersifat pragmatis, tampak secara sederhana. Kita hidup di bumi ini memang
taunya apa yang ada dalam pandangan rendah, tarikan gravitasi, bahwa kita memang hidup di dunia ini, tidak di langit. Kita makhluk bumi. Karena itu harus dikenalkan dengan bahwa seluruh dunia yang ada ini adalah ciptaan Allah, di mana Allah itu jauh berbeda dengan makhluk. Sang pencipta, sang Khalik pasti beda dengan makhluk. Dan makhluk ini ciptaan. Begitu pula kesadaran dalam dirinya, ketubuhan yang ada ini sebenarnya ada di balik ketubuhan ini, jasmani ini, ada yang bersifat imateri atau yang tidak termaterikan dalam bentuk ruh, jiwa, spiritual. Nah, ini harus dikenalkan. Makanya sangat mudah dipahami kalau sampai-sampai Buya As-Sofah selaku guru kita semua di IMP ini menyatakan bahwasannya salah satu nomor dari album yang beliau sampaikan untuk jamaahnya itu ada ungkapan jadilah kiai di malam hari, pengusaha di siangnya. Perintah pertama itu jadilah kiai di malam hari ini dalam makna kesadaran akan pentingnya menjadi jiwa seorang spiritualis. Jiwa yang berketuhanan, jiwa yang berkeimanan, jiwa yang memiliki rasa takwa, jiwa yang menggantungkan segala hidupnya dengan Tuhannya. Itu harus muncul di dalam batin seluruh manusia terlebih dahulu. Barulah jadilah pengusaha di siangnya. Siangnya, nyanya ini ya kembali ke seorang kiai tadi. Dalam arti jadilah makhluk spiritual di malam hari. Kalau dalam sisi praktek lahiriahnya memang ya tidak berbicara tentang hal-hal yang rendah. Tidak perut ke bawah lah. Dada ke atas. Segala hal yang bernilai keyakinan, keimanan, hal-hal yang memang itu luhur. Di siangnya kita jadi seorang pengusaha. Menjadi orang yang menikmati usaha, bukan menikmati hasil, mendaya gunakan fisik ini dalam arti sebagai rasa syukur kita. Dia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari nilai-nilai. Sebagai tetap tanpa lupa bahwa kita sebagai makhluk spiritual. Ada ungkapan yang beberapa kali dikutip oleh beliau yang saya dapatkan di beberapa kesempatan, sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat dalam arti keimanannya, keyakinan dalam diri terhubung dengan Allah, dengan segala hal tentang Tuhan dan segalanya, itu khairun, itu jauh lebih baik. Wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif, dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang imannya lemah. Nilai-nilai spiritualitasnya rendah. Wa fi kulli khair, dan dalam segala bentuk kebajikan itu semua diminta ihris ala ma yanfa'u. Maka kita diminta untuk semangat yang tanpa kenal lelah untuk berlaku yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Dalam arti di tengah kehidupan dunia yang gemerlap apapun, kita meyakini pertolongan demi pertolongan itu murni datang dari Tuhan. Wala ta'jiz, dan jangan melemah. Imannya nggak boleh lemah. Imannya harus kuat bahwa hidup ini berjalan darinya, bersamanya, kembali kepadanya, dan kehidupan tidak berhenti di dunia ini. Inilah keseimbangan bagi makhluk yang berkesadaran bumi agar menyeimbangkannya. Dalam arti kita tahu bahwa fi kulli jasad mudghah, dalam satu hadis yang lain,
Inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh ini ada satu darah kecil, darah yang sangat titik hitam kecil. Idza soluhat jasadu kulluh, manakala itu baik, ini transmitter yang terhubung dengan Tuhan. Manakala ini sudah layak disebut sebagai hamba, kesadaran kehambaannya kuat, soluhat jasadu kulluh, maka seluruh aktivitas tubuhnya ini akan layak pula di hadapan Tuhannya. Dalam arti mengemban amanah hidup di dunia ini dipastikan ia akan berjalan pada hal-hal yang diridhoinya. Ala wahyal qalb, kalau rusak ya rusak. Wa idza fasadal jasadu kulluh, kalau rusak itu. Transmitternya rusak ya rusak. Komunikasi dengan Sang Khalik ini. Ala wahyal qalb, inilah hati. Nah, kesadaran memiliki hati inilah yang penting. Bahwa hidup ini di balik tubuh yang lemah, tubuh yang sangat sederhana ini, sebetulnya ada satu hal di dalam diri ini yang sangat mulia, sangat mahal, yang ini melewati dari segala sisi kehidupan yang sementara ini. Dan itu berhubungan dengan Tuhan. Alamnya alam akhirat. Dalam makna alam malakut, alam langit. Berbeda dengan ketika orang itu memang terlahir di dunia ini, kesadaran sejak awal, kesadaran sebagai hamba Tuhan ini lebih kuat. Dalam arti seperti ini. Memang entah karena faktor apa, sejak kecil bahkan hingga remaja, hingga dewasa, ia merasakan terhubung dengan hal-hal yang bersifat imateri itu lebih kuat daripada kesadaran materinya. Orang yang seperti ini, demi keseimbangannya, pasti diingatkan bahwasannya hidup ini tidak melulu mempelajari tentang kehidupan ruhani, tapi juga diingatkan inna li jasadika 'alaika haqqan, Rasulullah, bahwa di dalam tubuhnya punya hak. Wali 'ainika 'alaika haqqan, matamu juga punya hak. Wali zaujika 'alaika haqqan, istrimu pun punya hak yang harus kau penuhi. Ini riwayat Imam Bukhari. Bahkan dalam Al-Quran pun diingatkan pula. Yang umum ya, alladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Alladzi ja'ala lakumul arda, bahwa Allah ini menciptakan kalian bumi ini dalam keadaan yang sangat mudah untuk dijelajah. Sehingga famshu fi manakibiha, seluruh penjuru-penjurunya ini kita harus mengenali tamasya. Harus mengenali dengan baik. Nggak boleh lupa bahwa kita ini juga punya kesadaran dunia. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rezekinya. Kita mengais rezeki yang halal, yang baik, yang punya toleran, tidak zalim terhadap satu sama lain. Wa ilaihin nusyur. Semuanya itu kita akan kembali bertebaran menuju Tuhan, menuju ridhonya. Nah, dalam Islam itu keseimbangan ini memang prioritas. Dalam arti jadikan hatimu istana Tuhan dan jadikan hidupmu ini mengikuti akhlak Muhammad. Muhammad itu dalam makna menyaksikan kehidupan ini perlu dijaga dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab, satu sama lain saling menghormati, saling menghargai, tidak berlaku zalim. Inilah jiwa Muhammad. Tapi nggak boleh menjalankan jiwa Muhammad itu tanpa mengerti kenapa Muhammad demikian. Itu semua karena Muhammad memiliki Tuhan Sang Pencipta alam semesta raya ini, sekaligus dialah Rabbul Alamin yang menguasai, yang menjaga, yang merawat seluruh alam, termasuk alam yang sangat sederhana, alam dunia ini. Nah, ini yang bisa kami sampaikan untuk tanggapan bahwa hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Hidup harus punya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Tapi ingat, yang menjaga keseimbangan itu adalah kesadaran bahwa dunia dan akhirat adalah milik Allah semata, bukan milik kita. Kita hanya menikmati hidup di sini untuk
mencari, mengais bekal-bekal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk menghadap kepada Sang Penguasa dunia dan akhirat. Demikian Pak Uto, mohon maaf Pak Nain, mohon maaf Romo siapa tadi yang dari Konghucu, manakala terlalu panjang atau gimana, mohon maaf. Baik, terima kasih Yai Hanan. Ini. Masih terngiang-ngiang di telinga saya. Jadilah kiai di malam hari, jadilah pengusaha di siang hari. Wah, berarti Yai ini juga seorang pengusaha ini ya. Oh iya, kalau nggak Ya. pengusaha. Baik. Berikutnya saya kepingin mendengar ini suara saudara saya yang dari jauh, yang pemilik Geraha Pawitra Trowulan. Apakah masih ada di sini? Romo Eko? Pak Oto, nyuwun pangapunten. Ini saya belum bisa menyampaikan apa yang dikersake Pak Oto. Saya mendengar aja dulu Pak Oto. Saestu nyuwun agung pangaksama. Oh, nakalan niki, jenenge nakalan niki. Bapak Ibu, Romo Eko ini juga salah satu dosen di Ciputra. Ini. Jadi sangatlah ini kalau pada waktu kalau di Ciputra, kalau ketemu saya pasti digelendeng di kelasnya ini. Iki yono nakalan iki Pak Iwan iki. Bukan begitu Mas Eko? Ya, saestu monggo pun lajengaken saya menikmati semua yang tadi diinginkan. Baik, kalau begitu saya persilakan kepada siapa yang ingin memberikan satu tanggapan dari partisipan. Saya persilakan. Rupanya malam hari ini banyak yang berhalangan. Jadi saya persilakan. Pak Oto. Ya. Pak Oto. Saya Rodi Basuki, Pak. Oh iya, monggo. Ari Basuki. Saya persilakan. Iya, saya bukan mau menanggapi, cuma mau bertanya aja. Iya, monggo. Oke. Sangat gampang tadi dari narasumber Pak Nain menjelaskan dua unsur menurut Sabto Dharma. Ada jasmani, rohani. Terus kemudian dari Hanan juga tadi manusia langit dan bumi. Terus bagaimana kemudian kita harus menyeimbangkan sesuai temanya jasmani dan rohani ini, karena sangat penting untuk menjalani kehidupan kita yang saat ini di dunia. Pertanyaannya ini bagaimana caranya gitu Pak Oto? Kalau di jasmani kan kita bisa olahraga ya, olahraga dan sebagainya. Nah, kalau urusan rohani ini kayak apa gitu supaya bisa terlatih dan bisa yang diharapkan seperti para rohaniawan atau para spiritualis itu, supaya bisa seimbang sehat jasmani, begitu pula sehat rohaninya. Itu aja Pak Oto, terima kasih. Nah, ini yang sebenarnya menjadi satu pertanyaan saya ini sebenarnya nih. Bagaimana caranya ini? Kalau jadi setelah kita mengetahui apa keseimbangan antara rohani dan jasmani, ada manusia langit, ada manusia bumi, ada dulur papat 5 pancer, ada saudara 12. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menseimbangkan kedua unsur ini? Saya persilakan Pak Nain. Ini menarik ini pertanyaan. Sangat implementatif. Ya, terima kasih. Ada suatu filosofi di dalam tubuh yang sehat, disitulah ada jiwa yang baik gitu ya. Di dalam jiwa yang baik, di dalamnya juga ada tubuh yang sehat. Sekali lagi bahwa bagaimana supaya kita mempunyai keseimbangan antara jasmani dan rohani yang baik. Bahwa di dalam ajaran Sabda Dharma, kita setiap hari harus melaksanakan
menembah sujud kepada Sang Pencipta, kepada Yang Maha Kuasa, agar di dalam setiap harinya kita mempunyai quality control dalam kehidupan kita. Kita mengontrol diri kita. Sebenarnya kalau kita bisa mengontrol diri kita melalui rohani yang baik, melalui jiwa yang sehat, dengan cara bersujud kepadanya, ya tentu saja kita merasakan sinar-sinar yang ada dalam diri kita, yang asalnya dari sinar-sinar yang Maha Suci, yang berasal dari percikan cahaya Tuhan tadi, maka saudara-saudara kita ini yang menjadi nafsu dalam kehidupan kita, maka dia sama halnya dia diberi makan yang wujudnya sinar tadi. Ya, kalau dia sudah diberi makan, nah yang namanya sinar, kalau jasmani itu butuh makanan pecel, rawon dan lain sebagainya, ya itu jasmani. Tetapi kalau rohani, makanannya adalah sinar-sinar yang berasal dari sinar-sinar yang Maha Kuasa atau sinar-sinar Tuhan. Maka nanti disitulah ada keseimbangan jasmani dan rohani. Dan tentu saja untuk memberikan sinar-sinar kepada saudara sebelasnya yang menjadi nafsu-nafsu dalam kehidupan kita, maka dia akan menjadi luluh. Dia akan menjadi nafsu-nafsu yang tidak mempunyai daya untuk berbuat yang tidak searah dengan hukum Tuhan, dengan hukum yang Maha Kuasa. Jadi dia selalu menjadi nafsu-nafsu yang baik karena sudah disirami oleh sinar-sinar Tuhan tadi, sinar-sinar yang Maha Kuasa tadi. Dan jangan lupa, di dalam ajaran penghayat kepercayaan khususnya Sabda Dharma, untuk memberikan sinar-sinar berupa cahaya Tuhan kepada saudara-saudara yang 11 tadi atau nafsu-nafsu, itu harus dilakukan setiap harinya sebagai kontrol terhadap diri kita, terhadap jiwa kita, terhadap sukma kita, terhadap hati kita, supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya, orang-orang bijaksana adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran tentang hakikat ketuhanan dan hakikat kemanusiaan. Jadi dia menjadi orang yang bisa menjalankan amanah hidupnya. Dia menjadi orang-orang yang mempunyai welas asih. Dia menjadi orang-orang yang berjiwa agung, dirasani, diparibasani, dikepuk gitu ya, kepuk ono wis pasrah begitu, ikhlas begitu. Dia menjadi orang-orang yang tidak pamrih di dalam kehidupan setiap harinya. Ya. Lalu dia betul-betul menjadi orang-orang yang bisa mawas dirinya, ya bisa menyalahkan dirinya, karena dengan menyalahkan dirinya itulah sebenarnya adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran dalam pelaku ketuhanan. Dan tentu saja jangan lupa olahraga, karena olahraga ini adalah bagian dari menyehatkan jasmani kita, tubuh kita, rogo kita, dan wadah kita, supaya betul-betul menjadi orang-orang yang sehat jasmani, dan di dalamnya ada jiwa yang sehat. Demikian Pak Uto. Baik, matur nuwun, Romo Nain. Jadi pada intinya adalah bahwa kita harus secara rutin bersujud. Ini tadi. Nah, ini yang bagaimana, apakah kalau di Islam mungkin dengan sholat 5 waktu dan sebagainya, kalau di Sabda Dharma dengan sujud, kemudian ada lagi dengan meditasi pada yang lain dan sebagainya. Baik, matur nuwun Pak Romo Nain. Akhirnya saya melihat ini ada saudara saya yang nun jauh di sana, yaitu Bapak Dr. Kun Akudiat dari Bogor. Nah, saya persilakan Pak Kun. Selamat malam Pak Kun. Selamat malam Dr. Otto yang saya salam semua bersaudara. Salam semua saudara. Bagaimana Pak Kun? Nah, ini sebelum Pak Kun memberikan tanggapan, ada satu pertanyaan ini sebenarnya yang perlu untuk kita ulas. Bahwa memang pada masa-masa sekarang ini kecenderungan orang lebih mengarah, ada kecenderungan untuk mengarah kepada hedon. Nah ini. Bahkan dengan tidak malu-malu untuk melanggar, ya, untuk melakukan sesuatu yang meskipun itu melanggar hukum, asalkan dia mendapatkan satu kesenangan.
tanpa memperhatikan kepentingan dari rohani. Inilah yang sering dikatakan oleh para pakar bahwa kita ini sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana menurut Pak Gun? Baik, terima kasih. Salam semua bersaudara. Salam Pancasila. Biar semua langsung, semua agama terwakili. Jadi izin, Dokter dan juga Pak Nain sebagai narasumber, menyimak tadi, saya pikir sesuai dengan Pak Nain katakan, bahwa kita harus menyembah dan terus menjaga konsentrasi kita kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kebetulan saya Muslim. Yang lain juga. Cuman masalahnya begini, Dok. Kalau saya lihat menyembah itu banyak orang mengartikan secara ritual. Maaf izin kalau istilah Sunda nonggeng dia. Nonggeng di satu arah, seolah Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala itu sosok di depan. Kalau begitu nggak akan sampai tuh ke dalam hakikat nilai-nilai sinar, nilai-nilai keikhlasan. Tetapi kalau konsepnya adalah menyembah, artinya bukan posisi sujud seolah ada di depan, tapi Tuhan lebih dekat dari urat leher, berarti menyembah itu menjaga setiap hembusan nafas kita untuk selalu kosong. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu kan sang maha kosong, tapi maha zohir jika menggunakan otak kanan atau kolbu. Masalahnya sekarang banyak orang yang menyembah hanya sujud begitu dengan asumsi Allah di ars dalam makna sebenarnya. Jadi Allah itu jauh di sana, kita maaf nonggeng begitu. Jadi akhirnya tidak ada Tuhan dalam diri kita. Sehingga ketika kita perlu ngambil keputusan, kita tetap dengan keinginannya. Tetapi kalau sama maha kosong kita tarik ke dalam diri kita, insya Allah di hembusan nafas kita, agama apapun itu akan senantiasa terus terjaga nilai-nilai keikhlasan ilahiyah. Jadi raga kita betul-betul dipinjam oleh sang kosong, karena sang kosong yang maha segalanya tetap butuh wasilah, tetap butuh syariah, tetap butuh technical operasional untuk mewakilinya dalam menebarkan kasih sayang, membuat suasana lebih baik, value-value kemanusiaan, dan juga value untuk bahwa Tuhan ada di mana-mana, semua bertasbih, sehingga ketika kita merusak lingkungan pun ada Tuhan di situ. Nah, ini tidak akan nyampe kalau Allah itu masih dipahami betul-betul bersemayam di ars jauh di sana. Makanya kritik ke keluarga besar yang sama-sama KTP saya juga Islam, Bu, ya pahami bahwa Allah dekat urat leher itu makna yang sebenarnya. Justru Allah yang berada di singgasana jauh di sana itu mutasyabih malah. Gitu. Jadi kesimpulan, di dalam Islam itu ada 4 keberadaan Allah. Ya. Pertama, Allah di ars, Allah di mana-mana, ada dekat di hati dan ada di urat leher. Kalau kita dogmatis memahami Allah di ars itu justru mana sebenarnya 3 ke bawah, mana yang mutasyabih. Padahal kalau kita menggunakan otak kiri kanan kita, justru sebenarnya itu Allah bukan sosok. Jadi terbalik. Yang lebih dekat urat leher yang kosong, sang kosong yang menurut otak kiri kosong, tetapi otak kanan itu justru pakai hati kita lihatnya, maha zahir. Insya Allah topik malam ini akan terinteraksi dan tidak lagi menjadi hal yang salah. Sekarang banyak terjebak di hanya tampilan formalistik, menyembah sesungguhnya. Karena menyembah dalam konteks ini, menyembah itu karena dia tidak butuh apapun. Karena dia ada dalam diri kita. Jadi kita hanya ibarat Bluetooth. Kita dan Bluetooth sudah sama, tapi kenapa kita tidak pairing? Berarti ada masalah dengan hati kita. Hati kita masih penuh hasad, egosentrisme, dan buruk sangka, dan kedagingan. Ketika kedagingan semua buruk sangka dan diri kita pun tidak egosentris, bukan milik kita, maka yang ada tinggal nafsu mutmainah. Nafsu yang kata Pak Nain tadi, nafsu yang tetap kita perlukan. Ketika hipotalamus bilang ke kita kurang air, maka kita ada nafsu untuk minum. Ketika badan kita kurang karbohidrat, ada nafsu yang untuk memenuhi
karbohidrat itu dengan makan. Kalau nafsu semua habis, nggak mungkin seperti itu. Demikian, izin dokter Oto, guruku, dan juga Pak Nain. Terima kasih. Luar Salam. biasa. Matur nuwun, Ini, matur nuwun. ini saudara kita yang dari Bogor ini betul-betul luar biasa. Nah ini, saya persilakan mungkin Pak Nain ada tanggapan. Ya, Pak Oto, wah sangat menarik sekali yang disampaikan saudara kita dari Bogor. Ya memang ada suatu pendapat di dalam ajaran Jawa. Gusti Allah iku ado tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan, kumpul datang dinoso, suwung iku hono. Ya. Artinya adalah Tuhan itu di dalam ajaran Jawa ado tanpa wangenan, jauh, tetapi Tuhan itu tidak bisa hanya diangan-angan. Tidak bisa Tuhan itu disentuh dengan hanya bermimpi-mimpi dengan pikiran kita, dengan halusinasi kita, tidak bisa. Untuk supaya kita dekat dengan Tuhan, maka sekali lagi kita harus mengenal sinar-sinarnya. Karena di dalam diri kita, di dalam raga kita ini ada sinar kecil yang namanya roh suci kita. Dan roh suci kita lah yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan yang mempunyai cahaya yang sangat agung, yang sangat luar biasa cahayanya. Lalu cedak tanpa senggolan. Tuhan itu dekat, tetapi Tuhan tidak bersentuhan dengan diri kita. Karena sebenarnya Tuhan itu adalah zat yang maha gaib, yang tidak bisa disentuh hanya oleh jasmani, tetapi dekat. Tuhan itu tidak bersentuhan. Kumpul datang di noso, sebenarnya Tuhan itu adalah menyatu di dalam rasa kita. Ketika kita selalu mengolah rasa kita, selalu mengolah kehidupan kita, mengolah kesadaran kita, maka disitulah sebenarnya cahaya Tuhan sudah menyatu dengan kita. Jadi kalau kita merasa menyakiti orang lain, kita mencari menangnya sendiri, maka di situ sudah dijauhkan dari kesadaran-kesadaran ilahi begitu. Lalu suwung itu hono, artinya bahwa sebenarnya kekosongan itulah ada di situ, Tuhan itu ada di situ. Ketika pikiran kita kosong, ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita, agar nafsu kita betul-betul kosong, dan jiwa kita kosong, dan semuanya suwung itu hono, artinya bahwa di dalam diri kita lah, ketika kita betul-betul mengendalikan nafsu kita, mengendalikan nafas kita yang hakiki, mengendalikan jiwa kita agar betul-betul kosong, maka sebenarnya suwung itu hono, artinya Tuhan itu ada di dalam kesuwungan. Mungkin itu Pak Oto. Jadi sekali lagi kita harus mengolah getaran-getaran yang ada dalam diri kita agar kita menjadi orang-orang yang mempunyai kesadaran akan kesucian yang tadi saya sebutkan dengan mutmainah tadi. Matur nuwun. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Nain. Jadi, baik Bapak Ibu sekalian, rupa-rupanya juga pada malam hari ini, mungkin ada dari beberapa partisipan yang ingin juga menyampaikan pendapatnya. Saya persilakan. Pak Oto. Ya. Pak Oto. Ini tadi saya Basuki tadi Pak. Boleh saya monggo. Saya mau menyambung pertanyaan karena sangat menarik tadi dibilang dari saudara kita yang dari Bogor tadi. Biarpun kita sudah melakukan persembahan kita sehari-hari yang dibilang Pak Nain tadi, tapi tetap aja keliru gitu loh. Nah, pertanyaannya, kalau di kesehatan raga kita kan olahraga akan sangat benar dan tepat jika olahraga itu ada instrukturnya gitu. Apakah di olah jiwa atau olah rasa kita di rohani ini
apa juga ada rohani gitu Pak, yang dalam artian ini bukan sosok dohir seperti guru olahraga kita, tapi ruh yang memimpin ruh itu Pak, supaya kita tidak salah mengartikan olah rasa, olah jiwa dengan melakukan sembahyang sehari-harinya itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan kembali kepada Pak Kun terlebih dahulu. Monggo Pak Kun. Ya, izin sambil ngerokok ini contoh nggak baik, tapi nggak apa-apa. Biar saya spiritualnya nyambung dengan dunia kosong. Jadi izin. Itu baik, itu contoh yang baik itu loh. Oke, jadi izin Pak Basuki ya. Sesuai makasih juga Pak Dr. Otto yang sudah memberikan waktu. Jadi ketika kita menyembah, tafsir menyembah itu jangan menyembah nonggeng begitu yang Tuhan di luar. Sampai kapanpun cuma jidat hitam aja yang kita peroleh. Tetapi kalau menyembah itu adalah sesuatu yang membuat kita tuh sadar bahwa diri kita kedagingan ini setiap ada niat. Wah, ini karena Pak Otto ganteng nih. Wah, ini karena kalau saya bicara di sini akan ada image atau panjat sosial. Wah, kalau ini kali-kali aja teman bisnis. Detik itu juga itu kedagingan, detik itu juga tidak ikhlas, dia tidak kosong. Nah, menjaga kosong itu harus ada yang membimbing. Gitu masalahnya. Itu yang disebut guru mursyid. Sehingga nurani keluar, dewa ruci keluar. Yang dikatakan Pak Naen tadi sebenarnya di Islam sudah ada, yaitu laisa kamislihi syai'un. Jadi Allah tuh tidak bisa dibayangkan apa-apa, kosong dia. Cuman Islam yang mengatakan Tuhan kosong itu masih ribut. Bisa rame ini kalau dieksposkan gitu. Padahal tetap jelas ada latu dikul absor, wa huwa latilul absor, wa huwa ghafurul kafir. Allah berjuta megapiksel pun nggak akan pernah terlihat oleh rasa, kolbu, fuad. Itu aja Pak Redo. Jadi lakukan saja ritual yang Bapak lakukan sekarang. Kalau kebetulan Islam, lakukan aja 5 waktu tambah sunnah gitu ya. Tetapi dengan nawa itu Allah yang bukan Allah yang di langit ke-7 itu lagi. Insya Allah dia berbekas dan akan terimplementasi terasa kepada lingkungan. Izin, demikian. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan. Makasih Pak Otto. Baik, saya serahkan kembali, saya arahkan kembali kepada Yai Hanan. Gimana Yai? Menurut... Memang yang kita harus mengerti bahwasannya berhubungan dengan yang maha serba maha tak terjangkau, yakni Tuhan. Itu, tapi kita harus mengingat bahwasannya Dia sendiri maha menjangkau akan kita. Dibuktikan bahwasannya beliau sebagai al-zahir al-batin, istilah Pak Kun tadi, yang begitu tampak jelas hingga saking jelasnya sampai kita tidak bisa menggambarkan. Begitu pula maha tersembunyi yang amat tersembunyi. Saking tersembunyinya hingga kita merasa sangat dekat. Karena tidak bersembunyi di mana-mana, ya di dalam batin kita sendiri. Di kondisi demikian Tuhan mengirim orang-orang khusus. Disitulah adanya Rasul, sebagaimana Nabi Muhammad dalam Islam sebagai utusan Tuhan. Dia manusia, tapi manusia yang memang ditugaskan khusus untuk menyampaikan risalah Tuhan. Dan seluruh agama dipastikan ada pemimpinnya untuk mengenalkan diri rendah kita pada yang maha luhur tadi. Dan itu diteruskan estafet, dipastikan makom rusulah itu terus berlanjut. Orang yang menduduki kedudukan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sekaligus pewaris dari sejati, kalau istilah Islam ya khalifatullah fil ardh. Inilah yang kami maksud di awal tadi, bahwasanya ada orang-orang yang memang secara kesadaran awalnya sudah ditunjuk, dipilih oleh Allah untuk menyadarkan orang-orang di bumi ini agar berketuhanan, memiliki kesadaran spiritual. Berbeda dengan secara umumnya manusia yang memang taunya lahir dari kedua orang tua,
lahir di bumi tidak tahu bahwasanya ia diciptakan oleh Allah, bukan dari kedua orang tua. Dan ia pun hidup di dunia ini tidak selamanya. Ini hanya tempat persinggahan. Ini harus ada yang menjelaskan, bahkan mengingatkan, sehingga yang paling saya ingat kalau dalam syair tanpa waton itu, kelawan Allah kang moho suci, utu rangkulan rinolan wengi. Itu kan menunjukkan bahwasannya kita itu terhadap ilahi, Tuhan kita itu memang maha suci dari keserupaan dari segalanya, tapi kita harus senantiasa bersama. Dari sinilah ditirakati, harus ada yang ditinggal, ya tadi egosentris, keakuan dan segalanya diriadoi, diolah rasanya, dalam arti mampu memaknai apa yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan khusus di hadapan Tuhan untuk menyelamatkan kita agar tidak menjadi manusia biasa, tapi manusia yang menghamba. Zikir lan suluk jo nganti lali. Ingatan kita tentang Tuhan itu dan terus menjalani laku yang terpuji, yang terbaik dalam hidup atas nama Tuhan, terus ditingkatkan, disempurnakan. Kalau demikian, di bait selanjutnya itu kan uripe ayem rumongso aman dununge rasa tondoyen iman, kan gitu. Jadi sampai pada tingkat ia sudah memiliki ketenangan yang amat sangat dalam hidup ini karena ia betul-betul menghamba di dunia ini tidak sebagai tuan, tapi benar-benar seorang hamba. Istilahnya dipinjam tadi. Dan untuk mensyukuri hidup ini merupakan keberkahan. Dan ada satu bait lagi yang kuat dalam ingatan kami setelahnya itu. Kelawan konco dulur lan tonggo kang podo rukun ojo dak siyo iku sunnai Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Itu pun menunjukkan bahwasannya berbagai ilmu pengetahuan tentang ketuhanan alam yang memang bukan alam kesadaran rendah ini pun harus dijalankan untuk meniti jalan Muhammad, dalam arti hidup berdampingan dengan siapapun sebagai sesama makhluk, sesama ciptaan. Ini harus memiliki tenggang rasa, kepedulian, dan saling menghargai, tidak saling menzolimi. Ini merupakan tugas hidup yang seimbang. Jadi tanpa seorang guru yang menjadikan kita mengerti, itu mustahil. Karena mengenal sesuatu yang tak terjangkau. Kita mengenal Tuhan itu ya karena ada yang mengenalkan tentang Tuhan. Walaupun di dalam diri kita sebetulnya ada itu chip atau perangkat yang cuma kan belum diaktifasi ruhani itu. Nah, ada memang kemampuan khusus untuk mengaktifkan itu, memang tidak serta-merta diri kita sendiri mampu. Harus ada. Disinilah ada ajaran kitab suci, ada orang-orang suci yang menjadikan kita menjalani hidup ini dengan seimbang di dunia ini. Jadi tidak cukup kita menjalankan ketakwaan tanpa bergabung, berserikat, berkumpul dengan orang-orang yang memang sudah terdidik dengan baik, menjalani hidup ini sebagai hamba. Dalam makna Qur'aniyahnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang sudah memiliki keimanan, ittaqullah, jalankan sudah apa-apa yang baik menurut Tuhan yang kau imani dan yang buruk tinggalkan. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang memiliki kesidekan, kejujuran, memiliki kesungguhan dalam menjalani hidup ini, bukan serta-merta untuk kepentingan pribadi lagi, tapi sudah
atas nama Allah dan Rasul-Nya, atas nama Tuhan dan yang telah membina, membimbing, mencerahkan, istilahnya Pak Nain tadi, orang-orang yang membawa cahaya-cahaya agar kita hidup di dunia ini tidak hampa, tidak kering, sehingga bermakna. Itu aja dulu, Pak Uto. Mohon maaf kalau Baik, seakan-akan terima kasih. Yanan. Kemudian saya akan beralih ke yang lebih jauh lagi, yaitu yang dari Lampung. Nah, saudara kita yang dari Lampung, apakah masih ada di sini? Masih Pak, Ahmadi. masih Nah, siap. bagaimana menurut Pak Ahmadi? Bagaimana kondisi di Lampung? Bagaimana, Siap. sehat-sehat Pak Ahmadi? Ya, bisa didengar suara saya? Bisa, Suara saya bisa diterima? bisa, jelas sekali. Oke. Terima kasih kepada Romo Oto yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menanggapi. Yang pertama, yang sudah disampaikan Pak Nain itu pas sekali bahwa antara jasmani dan rohani itu seimbang. Kalau dalam ajaran Sabta Dharma itu yang dinamakan Kitatrio Pinandito. Artinya ketika tadi disampaikan kapan kita menjadi manusia langit, kapan kita menjadi manusia bumi, ketika malam harus menjadi kiai, ketika siang menjadi pengusaha, keseimbangan. Satrio Pinandito artinya kita ini hidup di alam real, di alam nyata, harus kerja keras. Oh, hilang suaranya Pak Ahmadi. ya suaranya tenggelam ya. Suaranya hilang. Apa terpental ya? Iya. Rasanya begitu ini. Enggak terpental, masih ada itu namanya. Mungkin sinyalnya yang hilang. Oh, ini ada Ahmadi. Di partisipannya masih ada Pak Ahmadi. Ya, Pak Ahmadi mohon untuk Halo, halo. Ya, silakan Pak Ahmadi. Ya. Sekali lagi bahwa kita ini hidup di alam real. Satrio Pinandito itu bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan jasmania, tetapi tidak meninggalkan sifat-sifat kapanditannya. Sifat-sifat rohaniahnya itu harus tetap dibawa. Nah, caranya bagaimana untuk hal-hal seperti itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kun. Ya dengan cara panembah, tapi panembah yang hakikat. Kalau dalam ajaran Sabta Dharma itu adalah sumeleh. Artinya kita netralkan sampai betul-betul yang disampaikan oleh Pak Nain tadi itu bahwa Gusti yang Maha Kuasa itu memang tidak menempati suatu ruangan. Tunggal. Ora nang jaba, ora nang jero, tidak di dalam, tidak di luar. Tapi ono nang dindi. Tetapi ada di mana-mana. Nah, untuk menggapai bisa kita komunikasi itu ya harus yang sifatnya dohir, yang sifatnya lahiriah. Itu gagasan, angan-angan, pikir, apalagi keinginan-keinginan atau nafsu, itu ya harus diletakkan dahulu. Kita sampai betul-betul sumeleh atau sembahyang
sembahyang atau sumeleh, mempersembahkan diri kita dengan totalitas, karena kita akan ke suatu dimensi yang suwung kang hamengku isi, suwung kang sejati ning ono kang sejati. Yaitulah nanti disitulah kita antara yang menyembah dengan yang disembah itu pada hakikatnya sampai betul-betul satu, antara yang menyembah dan yang disembah itu satu. Maka sekali lagi tadi dari Pak Basuki, bagaimana untuk mengontrol dan lain sebagainya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nain, itu yaitu dengan cara menembah dalam fatwanya yang menerima wahyu ajaran Sabta Dharma Bapak Panuntun Agung Sri Utomo itu, galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Kalau kita sudah mengenal kepribadian kita yang asli, ya mudah-mudahan kita tidak akan terjebak dengan hal-hal yang bersifat negatif atau salah. Demikian Pak Oto yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada semua anggota yang ada di sini sekiranya penjelasan saya kurang berkenan. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Ahmadi. Dari Lampung saya akan terbang kembali ke Jawa Tengah, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Di sini saya melihat ada Romo Prabu ini dari Kabar Sleman. Bagaimana Pak Prabu? Sehat-sehat Pak Prabu? Halo. J, Mbah Oto, Romo Oto, pengestune sehat seger waras, sakunduripun panjenengan. Nggih, matur nuwun. Donga ditunggu, mugi-mugi saged seger kewarasan sedaya. Bagaimana Pak Romo? Menurut Romo bagaimana cara untuk menseimbangkan antara rohani dan jasmani? Itu bagaimana menurut Romo? Waduh. Ya, sekendalu, mohon maaf. Saya itu masih junior, Romo Oto. Semua tadi saya nyimak ada senior-senior, ada Boponaen, ada cuman berbagi pengalaman mohon deh bahwa hidup itu kan memang tidak dipisahkan antara kebutuhan jasmani maupun rohani. Nah, kadang-kadang memang kita mungkin karena faktor ketidaktahuan, faktor ketidakpahaman, seringkali terjadi ketimpangannya itu kita sok ngudi atau ngejar yang faktor jasmani tok, mengabaikan yang rohani, atau kadang-kadang ngejar rohani saja sampai kebablasan sehingga melupakan jasmani. Nah, saya melihat konsep keseimbangan itu sebenarnya sesederhana ini bahwa segala sesuatu yang kita jalani itu terukur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Nah, tentunya kapasitas kemampuan itu semuanya harus dilatih antara jasmani dan rohani. Nah, yang terjadi dewasa ini, yang terjadi akhir-akhir ini, fenomenanya adalah banyak sekali di masyarakat yang pengen menangkap sesuatu atau mencapai sesuatu tataran, baik itu jasmani maupun rohani, yang pengennya instan, yang pengennya nyangkok. Lebih parah lagi kalau hanya sekedar downloadan Google, sehingga yang ada, yang tumbuh dalam dirinya, nek bahasa saya kayak semacam kolase searching atau browsing, sehingga tidak terukur apa yang kita tangkap, tidak tumoto, hingga pada akhirnya ya jomplang kehidupannya. Nah, terkait bagaimana ngudinya, barusan sudah disampaikan oleh sebelum saya itu Bopo siapa, saya kok agak kurang monitor tadi asmane. Yang barusan, Pak Ahmadi dari Lampung. Bopo Ahmadi dari Lampung. Seperti yang dingendikake pendiri Sabta Dharma, ngudi rasa sing sejatine rasa itu saya sepakat banget. Nah, kadang-kadang
yang sering kali kita lupakan pada waktu kita ngudi rasa adalah kita terburu-buru dengan yang namanya labeling atau penilaian. Sehingga realitanya kita mendapatkan kesimpulan bukan yang inti dari apa yang seharusnya bisa kita tangkap secara utuh, baik itu dari sisi jasmani maupun rohani. Contoh paling sederhana terkait labeling atau penilaian sehingga kita tidak mendapatkan rasa yang utuh. Biasanya kita melihat cabai warnanya merah, merona, ranum gitu, kita sudah akan langsung melabel bahwa itu pedes gitu kan. Padahal tidak semua cabai yang warnanya merah itu pedes. Kita seringkali terjebak dengan frame-frame yang sudah ada sebelumnya, sehingga kita lupa untuk menyelami atau untuk ngelakoni sendiri, pada akhirnya kita nggak nemu dari proses lagu kita itu. Pengalaman sependek yang saya lakukan, saya belajar menyeimbangkan kebutuhan jasmani maupun rohani dengan cara untuk belajar tidak menilai apapun dari setiap proses yang saya jalani, dan saya akan mencoba menyerap utuh saripatinya, baik itu entah baik maupun buruk. Karena kalau di pemahaman saya, mau baik mau buruk, arep apik arep olo, kita itu sebagai kita tak mau ngelakoni, sutradaranya sudah ada, dan apapun yang terjadi di dunia ini itu terjadi karena kehendak atau ridho dari sang pemilik semesta ini. Nah, kita sebagai titah kan hanya ngelakoni. Nah, kalau kita melakoni dengan ikhlas dan tentunya kita selalu mau untuk merenggangkan kapasitas diri kita untuk menerima apapun yang baru dari proses yang kita jalani, pasti ya pada akhirnya tinemu. Nah, pada saat tinemu itu, saya yakin bahwa keseimbangan antara jasmani dan rohani dalam diri kita akan balance, akan kita dapat, sehingga ya kita benar-benar menjadi manusia paripurna, manusia yang seutuhnya. Karena kita masih hidup di dunia. Jadi antara hablum minanas dengan hablum minallah seimbang, antara sosial dengan rohani seimbang, antara bagaimana kita berperan di masyarakat dan kita nepake dalam diri kita sendiri juga bisa seimbang. Ini sedikit gambaran saking kula Romo Oto, kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun Romo Prabu dari Kabar Sleman. Berikutnya saya melihat di sini ada dari Bapak Iwayan Yase. Selamat malam Pak. Om Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu. Kengken, Pak Wayan. Nggih, baik-baik Pak. Oke, nggih. Pak Wayan ini posisi di mana ini? Ada di Jember, Pak. Di Jember, Pak. Di Jember. Oh, di Jember. Nggih. Ini ngomong model bahasa Bali ya, di Jember. Nah, di Jember. Bagaimana menurut pandangan Pak Wayan, bagaimana? Baik. Menurut dari perspektif Hindu bagaimana sebenarnya? Ya, matur nuwun Pak Oto. Jadi saya jarang komen, ya saya mengamati saja, menikmati apa yang disampaikan. Nah, tema hari ini sangat menarik Pak Oto, terkait dengan, izin saya off cam ya, izin saya off cam. Oke. Silakan. Oke. Tema hari ini sangat menarik, yaitu terkait dengan keseimbangan jasmani dan rohani di dalam kehidupan. Idealnya apa yang disampaikan oleh narasumber tadi sangat bagus. Karena kalau antara jasmani dan rohani tidak seimbang, mungkin bahasa itu ada yang timpang begitu ya, ada yang timpang. Dimana kalau hanya kita itu mementingkan jasmani saja, kebutuhan jasmani tanpa memperhatikan kebutuhan rohani, nah ini mungkin jiwa kita kan tidak boleh dikatakan kurang sehat gitu lah, kurang normal. Padahal orang itu dikatakan sehat itu kan jasmani dan rohani. Nah, bagaimana cara memenuhi supaya bisa seimbang? Nah, keseimbangan ini kalau saya lihat dari kacamata kebutuhan rohani itu memang
unsur spiritual, unsur dengan kita itu sangat bagus. Perlu kita melatih diri bagaimana supaya konsentrasi itu bagus ya. Ketenangan, menjaga keharmonisan itu di dalam kehidupan masyarakat ya itu juga perlu. Nah, kalau jasmani kita utamakan, akhirnya kita akan mungkin berpikirnya lebih mengutamakan indria kita itu ke sana larinya. Gitu Pak Oto ya. Jadi terkait dengan kebutuhan jasmani memang perlu, tetapi tidak harus diutamakan karena juga ada kebutuhan rohani. Oleh karena itu seharusnya baik kebutuhan jasmani dan rohani jangan sampai timpang, harus seimbang. Ya, kalau ada keseimbangan, ibaratnya timbangan, kalau berat kanan atau kiri, jasmani atau rohani, mestinya seimbang. Barulah mungkin kita bisa menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian bisa menjaga kebersamaan dengan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Oto, ya mohon maaf kalau ada kekurangan mungkin dari Bapak Ibu yang lain, para sesepuh, para tokoh agama mungkin punya pandangan yang berbeda ya. Monggo, mohon maaf jika ada kekurangan. Matur nuwun Pak Oto. Terima kasih, Matur Suksma. Nggih, sami-sami Pak Oto. Nggih, matur suksma banget. Berikutnya saya akan beralih kepada ini, saya akan memanggil saudara kita ini, Dr. Esther Yamanurung, MPD. Selamat malam, Bu Dokter. Halo, Ibu Manurung. Ibu Manurung masih ada di tempat? Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ini mengingat juga waktu, maka saya sebagai selaku pemandu acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan manakala terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witek Dongkien, dan salam kebajikan. Saya kembalikan kepada Pak Wulan. Ya, disampaikan terima kasih kepada moderator kita, Dr. Oto Bambang Wahyudi yang telah memandu jalannya diskusi dan jagongan kita pada malam hari ini. Pak Oto izin ini ya, lebih dulu untuk live. Baik, Romo Nain, apakah masih di sini? Saya sudah di kereta ini, Oh, tapi nggak apa-apa. Mungkin ya, sebelum kita akan ketemu lain ya, waktu. sebelum kita akhiri jagongan kita, mungkin ada closing statement sedikit dari Romo Nain. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya intinya bahwa untuk menjaga keseimbangan jasmani rohani, kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang tidak sempurna, yang lemah, karena memang terdiri dari beberapa nafsu, maka kita setidaknya harus mempunyai kesadaran spiritual agar kebutuhan jasmani dan rohani selalu terjaga. Dan tentunya kalau sudah terjaga, maka kita selalu menjadi manusia yang seimbang jasmani rohaninya. Demikian, Rahayu. Rahayu, baik. Demikian pemaparan materi dari narasumber kita, Romo Nain Suryono, yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dapat menjadi pencerahan bagi kita semua yang mengikuti jagongan ini dan untuk masyarakat luas. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, Romo Nain Suryono, dan kepada moderator Bapak Oto, dan juga kepada tokoh rohaniawan IMP, ada Kiai Hanan, dan juga ada Winse Junarto, serta beberapa dari peserta, ada Pak Kun, dan juga dari beberapa peserta yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
Terima kasih kepada seluruh peserta jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan yang dengan setia mengikuti jagongan tiap hari Senin. Sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda dan pemateri yang berbeda. Semoga kita selalu dalam kesadaran on terus ya. Semoga kita selalu dalam kesadaran, baik itu spiritual dan kita bisa menyeimbangkan rohani dan jasmani kita. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Semua saudara.